Baik, kepada bapak-bapak yang berada di balkon luar, mohon berkenan segera memasuki ruangan acara. Sebentar lagi kita akan mulai. Para hadirin boleh berdiri. Selamat datang kepada Bapak Haji Anton Suratono Surato MSI selaku anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor. Selamat datang, aplaus untuk Pak Anton. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Juga selamat datang kepada Ibu Haja Zuwana Korna Gumanti selaku Ketua Serikandi Jawa Barat. Dan ada Bapak Dadi Ruswandi dari BKKP Provinsi. Selamat datang Bapak. Karena nanti yang sudah melakukan registrasi itulah nama yang akan dipanggil di akhir acara untuk mendapatkan uang transport. Semangat siang menjelang sore Bapak Ibu. Terima kasih rekan Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Juga kepada yang terhormat PLT Direktur Komunikasi Informasi dan Edukasi BKKBN Bapak Dr. Dadi Ahmad Roswandi SSI MSI. Selamat datang Bapak. Juga kepada yang terhormat Badan Pengembang Teknologi Pembelajaran UPT Balai Diklat KKB Bogor Ibu Farah Fauzia Nurjihan SPSI. Selamat datang Ibu. Juga kepada yang terhormat Ibu Haja Zuwana Korna Gumanti SHMH selaku Ketua Serikandi Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Ibu. Dan Kepala Desa Haji Agus Syahrudin SPDI Kepala Desa Nagrah. Selamat datang Bapak. Juga Ketua BPD Bapak Injang Supriyadi, Ketua Karang Taruna, Ketua MUI, DMI, LPR, PKK Desa Nagrah, dan seluruh jajaran kantor Desa Nagrah beserta para tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun sangat kami banggakan pada. Bye.
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين حمدا عامين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي للجلال ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تقرأ بها باب الرضا والتيسير وتدرك بها البصر وتأثير وتكون لي بها وليا ونصيرا يا لمن ويا لمن نصير. وعاتب قلوب العالمين الباشرين علي وبني قبولا بشمها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهلنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم اهدني بحلالك حرامك واهدني بفضلك. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu MC Mbak Ratna. Baik, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keberkahan dan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul hari ini di acara sosialisasi dan KIE program Bangga Kencana bersama mitra kerja Bapak Haji Anton Sukartono Surato MSI. Tepuk tangannya ya Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak Bapak dan Ibu siapa Bapak Haji Anton Sukartono? Oh, udah ada yang lanjut, ini dapat bocoran deh kalau misalnya. Tahu ya Bu, Bapak ya, anggota Komisi 1 DPR RI. Baik, saya ucapkan selamat datang ini kepada Bapak Dr. Dadi Ahmad Roswandi SSI MSI ya. Bapak Dadi ini selaku PLT Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE BKKBN beserta Ibu Farah Fauzia Nurjahan SPSI ya Ibu, selamat sore. Beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran UPT Balai Diklat Gerah ya. Tapi kita tetap harus wajib semangat untuk ikut sosialisasi ini. Karena apa? Karena ini penting sekali penjabarannya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya juga ucapkan selamat sore kepada Bapak Lurah, Bapak Agus. Ini Pak Lurah ini luar biasa. Ada yang nggak kenal nggak sih di sini? Nggak mungkin ya nggak kenal sama Pak Lurah ya, Pak Agus ya. Ini warga Nagrak semua kan ya? Oke, baik kalau saya ucapkan BKKBN, nah itu keluarga, tahu ya. Ya baik, ini BKKBN atau bener ya BKKBN buat hidup berencana itu keren gitu kan ya, benar slogannya. Baik, saya coba tes dulu ya. BKKBN hidup berencana itu keren. Itu yang di belakang nggak ada, itu kayaknya belum Mbak, belum ditepuk tangannya Mbak. Coba sekali lagi, BKKBN hidup berencana itu keren. Luar biasa, tepuk tangan untuk kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang terhormat Bapak Haji Anton Sukartono Surato, alhamdulillah bisa hadir. Yang terhormat pengurus BKKBN baik yang dari pusat ataupun provinsi kemudian dari kabupaten, juga yang terhormat Serikandi provinsi Buana, alhamdulillah bisa hadir. Para hadirin kader Posyandu, kader PKK, warga masyarakat Desa Nagrak, Ketua DPD, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, kemudian juga Bapak RT, Bapak RW yang dapat hadir pada kesempatan ini, yang saya tidak bisa absen ya, tidak absen dari awal sampai akhir, semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini ya, walaupun di situasi yang ngantuk, tapi tidak ngantuk karena panas tuh kata Bu Ana tadi ya. Ruangannya sempit. Yang pertama
tentu kita harus bersyukur masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bersilaturahmi yang ada. Tetapi melihat program dana desa yang bisa dilaksanakan untuk pendidikan, maka kami laksanakan. Sekali lagi terima kasih atas kunjungan Kang beserta Ibu. Juga mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau saya tidak bisa sampai akhir, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu biqilamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya. Yang saya hormati dan saya banggakan Al-Mukarram tuan rumah, sahabat saya Pak Agus. Ada yang kenal gak? Istrinya berapa? Namanya siapa? Angkat tangan dulu. Nah itu siapa? Kenalin nama. Nama ibu. Ibu dulu namanya siapa? Nah, bukan itu. Nah, Nama saya Mira. ya. Nama istrinya Pak Lurah namanya siapa? Ibu Popon Fatimah. Bener Pak? Kemarin ganti. Pecah diri. 200.000. Dari Ahmad Roswandi, SSI MSI. Beliau jauh-jauh dari Jakarta, udah 2 hari menunggu nama saya mendampingi. Nanti kau yang namanya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, stunting itu keren, ya, penting. Pokoknya panjang lah istilah Ayu Ting Ting nanti dari Pak Dr. Dadi Ahmad Roswandi. Dari Provinsi Jawa Barat kita datangkan dari Bandung, Pengembangan Teknologi Pembelajaran UPT Balai Diklat KKP Bogor, Ibu Farah Fauzia Nurjihan SPSI. Luar biasa. Kita hadir orang-orang luar biasa hari ini. Insya Allah nanti mereka mau memaparkan apa itu stunting. Obatnya Bu? Tidak ada obat, kita hanya bisa mencegah. Apa sih stunting itu? Katakan. Tuh, apa itu stunting? Kekurangan gizi. Namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Afrizal. Stunting adalah kekurangan gizi bagi balita. Terus? Apa ciri-cirinya stunting deh? Itu pertumbuhannya terhambat. Dalam arti kata kate atau kardil. Nah, terus? Banyak sih untuk apa? Untuk fisik sama otak perkembangannya itu kecerdasannya ini ya. Betul. Yang terakhir? Badannya lemah. Instagramnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Cun. Betul. Cun. Betul Pak. Nama panggilan kali ya? Benar, itu nama KTP asli desa Lantai. Cun. Betul. Percaya. Mana KTP-nya sini? BKKB itu kepanjangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Mana Pak? Benar tuh? Benar nggak? Benar nggak? Masih salah kan? Salah. Benar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dokternya nggak benar kan? Iya. Atau kan? Alhamdulillah. Ciri-cirinya tumbuhnya nggak ke atas. Namanya pertumbuhan di mana-mana ke atas ya. Kayak gedung ini kan ke atas ya Pak ya. Jadi gedung ini masa pertumbuhan. Kalau ke depan namanya masa apa tuh Pak? Kayak saya. Nggak bener. Pertumbuhan di mana-mana ke atas. Kalau stunting agak kurang. Makanya ciri-cirinya kita tahu. Kira-kira, bukan kira-kira sih. Pencegahannya itu dari mulai kapan? Tuh, Ibu. Mas Rinawati dari Yes. Cikias Manggarai. Itu bisa dicegah dari 1000 kehidupan pertama atau dari usia kandungan sampai bayi 2 tahun. Betul, terima kasih. Terima kasih Pak Haji Anton, sukses selalu. Ini mah jam-jam dangerous.
jam-jam bahaya. Kalau nggak dikasih kuis pada tidur semua ya kan. Ini pada bangun Pak, terutama ini Pak, yang depan teh semangat Pak, tapi terakmu dia angkat tangannya, malu-malu gitu, angkatnya kieu, diri gitu cepat biar ditunjuk. Jadi Bapak Ibu tolong, ini paling cuma 30 menit kok, nggak lama. Setelah ada Bapak Ibu dapat intisarinya, apa yang harus dilakukan, bagaimana di rumah itu kalau supaya nggak mahal tapi tetap bergizi. Jangan dikasih tiap hari, emang enak sih Indomie ya, saya juga suka. Tapi jangan, itu kalau dimakan sama ayam, dipotong ayamnya selama 3 hari kita belek, masih ada tuh minyak. Jadi prosesnya dalam tubuh itu susah sekali. Pencernaan kasih ke anak kita, ya tuh gimana mau tunggu, dikasih gelang-gelang begitu ya. Tapi kalau seminggu sekali boleh lah ya, tapi jangan setiap hari lah Bu, tolonglah. Saya juga suka Indomie. Saya harap Bapak Ibu mendengarkan baik-baik. Kalau nanti ada pertanyaan, tolong ditanya. Pulang dapat uang transport, siapa tahu Bapak Ibu doain dapat toples ya Bu ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan bersama Bapak Haji Anton Soekarto Masur atau MSI, Komisi 1 DPR RI yang luar biasa di tengah kesibukannya dan cuaca panas sendiri bisa bergabung dengan plus luar biasa untuk Pak Haji Anton. Yang terhormat Ibu Ketua Serikandi Provinsi Jawa Barat, Ibu Haja Zuana Kornagumati SHMH. Tepuk tangan Ibu Bapak. Dan juga Bapak Kepala Desa kita, Desa Nagrak ya. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Siap pakai ketoprak. Ayo semua jadi kader pendobrak. Turunkan stunting, jangan sampai mangkrak. Setelah ujian, jangan lupa liburan sekolah. Bersama keluarga pergi memancing. Satukan langkah mengawal program pemerintah. Bersama Kang Anton DPR cegah stunting. Gimana ibu-ibu? Udah ya selesai ya? Oh belum. Ibu bapak, ya sekarang ini seperti Pak Kades bilang ya, saya luar biasa Pak Kades, ini luar biasa ya. Jadi memang stunting merupakan program pemerintah dari mulai level presiden sampai ke RT RW. Di rapotnya kepala desa, rapotnya presiden dilihat dari turun tidaknya angka stunting ya. Gitu ya. Makanya saling pengertian. Makanya Pak Kades juga harus dibantu gitu ya. Ibu bapak kalau menemukan anak stunting ya jangan diberikan label ya. Biasanya di BKKBN disebutnya anak risiko stunting. Anak risiko stunting diawali dari apa? Dari keluarga berisiko stunting. Karena anak itu tidak muncul ujuk-ujuk kan, tapi ada bapaknya, ada emaknya, kan ada yang lainnya kan. Nah, sekarang ibu-ibu, ya, coba pikirkan. Ya, stunting itu apa sih? Ya, itu ada Perpres nomor 72 tahun 2021 menjelaskan stunting itu adalah gangguan tumbang apa? Nah, gagal tepuk tangan dong untuk ibu sebelah sini ya. Tumbang tumbuh kembang pada anak akibat apa? Akibat gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi gagal tumbang. Seperti Pak Haji Anton bilang tadi, kalau tumbuh kemana? Kemana? Kalau berkembang ke kemampuan otaknya. Kemampuan otaknya berkembang atau enggak, volume otaknya Bu. Makanya kalau otaknya kurang, makan otak-otak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Anton Soekartono dari Komisi 1 DPR RI. Yang saya hormati ini teman saya, pimpinan saya juga. Jadi saya bilang kalau Bapak Direktur sudah turun tangan, ngapain saya ada di sini? Sebenarnya tadi gitu saya mikirnya Bapak dan Ibu. Bapak Dokter dari Roswandi dari BKKBN Pusat, dan tentu saja Ibu tuan rumah Ibu Zuana yang cantik sekali ya Bapak dan Ibu ya. Mamanya cantik, orangnya cantik luar biasa. Kami hormati Bapak Ibu Zuana dari Ketua Serikandi Provinsi Jawa Barat. Dan tentu saja Bapak Kepala Desa yang sudah memfasilitasi kehadiran Bapak dan Ibu di sini sehingga kami bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu semua.
Luar biasa Bapak dan Ibu, saya tadi begitu ditanya salam BKKBN jawabannya kompak sekali ya. Biasanya tidak banyak yang begitu tahu gitu ya, tapi ini luar biasa, saya kaget tadi. Saya mau dengar lagi dong. Salam BKKBN, hidup itu keren. Aduh, suara saya kalau pakai mic jadi miring-miring gitu ya, jadi beda sendiri. Oke, itu sebenarnya salah satu slogan yang sudah penting. Tadi Bapak Direktur sudah bilang, stunting itu apa sih, ciri-cirinya apa gitu. Saya lihat sudah pada paham Bapak ya. Jadi kalau kita tambah-tambah sedikit saja Bapak dan Ibu, gimana sih sebenarnya supaya, saya sampaikan tadi ya bahwa saya ada di sini Bapak dan Ibu lebih tinggi posisinya dari Bapak dan Ibu. Tapi apakah saya masuk stunting? Saya turun saya jadi pendek loh, kan? Ya, apakah bisa dikatakan saya stunting? Belum tentu ya Bapak dan Ibu. Nah, ukuran di sana aja udah begitu, itu namanya nasib ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita saya naik lagi daripada nanti kita stunting lagi ya. Tapi gak apa-apa ya, usaha pakai high heel gitu ya, cuma berhubung pegel jadi saya pakai sneaker aja ya. Nah, jadi salah satu cara sebenarnya saya tadi sudah gagal tumbuh ya, disebabkan mungkin karena asupan gizi yang kurang ya, udah disampaikan lah sama Bapak Direktur tadi. Lalu ada juga infeksi ya, infeksi yang berulang. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegah ya, karena disampaikan tadi nggak bisa dikoreksi ternyata Bapak dan Ibu. Stunting itu tidak bisa dikoreksi ya, jadi yang bisa kita lakukan hanya melakukan pencegahan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Yang paling ada remaja putri nggak sih di sini? Ada belum nikah? Ada. Nah, seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa untuk pencegahan stunting ini tentunya dimulai daripada saat masih remaja Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena sekarang yang kita intervensi sebenarnya yang paling penting adalah pada saat proses masa remajanya. Ya, kita melihat sekarang teman-teman remaja-remaja kita tadi disampaikan konsumsi makanannya gimana sih Bapak dan Ibu? Konsumsinya makanannya apa? Jajanannya macam-macam ya? Itu tadi apa? Yang seblak, cilok, cimol, cici ya, itu banyak banget. Dan ternyata memang itu yang banyak dikonsumsi oleh remaja-remaja putri kita. Nah, untuk mengintervensi dari hulunya, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita memperkenalkan, kita mengedukasi remaja putri kita mengenai CASPRO, ya, mengenai kesehatan reproduksi. Apa yang harus mereka siapkan pada saat mereka akan memulai kehidupan berkeluarga, termasuk salah satunya diantaranya adalah apa coba? Tentang nutrisi. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai tumbuh dan kembang anak, nah kalau bicara stunting kan nanti kaitannya dengan tumbuh dan kembang ya. Kalau kita bicara tumbuh dan kembang, maka kalau tumbuh itu kan kaitannya dengan apa? Nutrisi, ya. Tapi pada saat kita bicara kembang, itu akan berkaitan dengan stimulasi. Nah, dua hal ini akan sangat berpengaruh pada anak-anak yang mengalami stunting, gitu ya. Jadi nanti akan kelihatan bahwa pertumbuhan dan perkembangannya itu akan terhambat. Nah, pada prinsipnya memang bahwa ternyata yang menghambat itu karena kurangnya asupan nutrisi. Ternyata dimulai pada saat si ibu remaja. Nah, kaget kan? Nah, ternyata dari remaja Bapak dan Ibu sudah harus kita intervensi. Maka oleh karena itu, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan beberapa pencegahan. Salah satu diantaranya adalah dengan pemberian tablet tambah darah. Menanyakan program pencegahan apa saja yang dimiliki oleh BKKBN dalam pencegahan stunting. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bila anak sudah kena stunting nih, pas dewasa dia kan nanti punya anak nih, apa anaknya itu berpengaruh terhadap perkembangan otak sama pertumbuhannya? Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk program itu lebih ranahnya Bapak Direktur ya. Kalau untuk program, tapi kalau untuk jawaban lebih teknis mungkin saya bisa untuk jawab gitu ya. Apakah anak yang stunting anaknya kemudian akan stunting juga? Nah, Bapak dan Ibu, yang kita khawatirkan adalah pada mereka yang stunting itu mereka tidak memiliki kehidupan yang normal, gitu ya, dikhawatirkan ya. Tapi kalaupun dia kemudian bisa bertahan, nah
kita lihat, kita kan mencoba untuk koreksi pertumbuhannya, ya selama proses itu dikoreksi pertumbuhannya dan ada saatnya memang bisa mencapai optimalnya gitu ya. Tapi optimalnya tentu saja tidak akan seoptimal orang normal. Tapi jika memang sekiranya dia stunting, itu bisa jadi anaknya akan juga bisa tumbuh normal, ya. Tapi pastinya normalnya sekali lagi tidak sama dengan orang umumnya gitu ya. Masalahnya adalah pada saat sudah mengalami gangguan kecerdasan, kalau secara fisik mungkin normal Bapak dan Ibu ya, dia bisa menghasilkan anak yang normal jika pasangannya juga normal gitu ya. Tapi kita akan memperhatikan bagaimana dengan perkembangan kecerdasannya, waspadai karena pada masa ini tentu saja yang kita harapkan tentunya anak-anak kita nanti kan bisa berkompetisi ya Bapak dan Ibu, bukan hanya sekedar bertahan hidup gitu ya. Kalau bertahan hidup aja saya yakin semua juga bisa, tapi bagaimana kita bisa berkompetisi di lingkup yang global ini supaya anak kita juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang cukup berprestasi gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kalau untuk program Punten, Pak Dadi mau Bapak yang menyampaikan kalau program saya bisa sih, cuman takut ada Pak Direktur karena ini ranahnya Pak Direktur ya untuk program. Baik Bapak, sebenarnya bisa lah ya baik Bapak juga. Cuma memang kita pendekatan itu pendekatan siklus hidup gitu ya. Dan mulai dari capim tadi programnya ada kelas calon pengantin. Jadi kelas calon pengantin ini orang nikah itu ikut kursus dulu ya, ada kursus pranikah. Jadi biar bagaimana siapkan masalah ekonomi, psikologis, kesehatan gitu kan. Karena orang mau nikah biasanya sih udah Pak rewel dia, mereka cateringnya di mana. Padahal kan kalau bisa kesehatan, periksa HP berapa sih? Ya, periksa gula darah dan lain. Ini masa ibu dan lain. Jadi ada kelas pranikah. Setelah itu nanti ada juga kelas hamil, kelas ibu hamil. Ada kelas-kelas di sini, ada penjual KB ya, ada KB ya itu. Kemudian nanti ada kelas bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia. Dan terkait dengan stunting, ada namanya dapur sehat, dapur sehat atasi tergolong penyakit dan bagaimana caranya agar masyarakat awam mau mengubah cara pola berpikirnya untuk tidak menyepelekan penyakit stunting tersebut, dan apakah anak yang sudah dinyatakan stunting bisa kembali kondisinya seperti anak yang bebas stunting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya menjawab Bapak dan Ibu, jika kita setelah mendengar penjelasan dari Pak Dadi ya, setelah penyakit modern, ya artinya kan itu di luar normal, berarti ada yang salah gitu ya. Nah itu berarti sudah harus diperbaiki ya. Nah kita masuk kepada ranah memang kalau pada stunting ini kita mencoba untuk sifatnya bukan terapi. Kalau terapi kan pengobatan ya. Ini sifatnya lebih ke treatment, tapi perawatan gitu. Perawatan ini kita coba untuk kita intervensi si orang yang sudah mengalami stunting ini. Ini kan nanti yang Ibu tanyakan berarti pada saat dia sudah keluar ya, ternyata si anak mengalami gangguan gitu ya. Yang namanya mengalami gangguan artinya ada yang harus diperbaiki. Nah, apakah bisa dia kemudian kembali normal? Kalau secara fisik mungkin bisa Ibu, secara fisik dia kembali normal. Tapi untuk mengkoreksinya itu diperlukan kerja keras. Oleh karena itu, stunting itu kan percepatannya yang paling prosesnya itu adalah di balita itu tadi ya, bawah 2 tahun. Kenapa? Karena lebih mudah untuk mengkoreksinya. Kalau di bawah 2 tahun, Bapak dan Ibu terus menerus ya diberikan tata laksana gizi yang baik gitu ya. Karena ini kan kita temukan bahwa pada kasus stunting ada masalah gizi kronis dan itu tidak mudah Bapak dan Ibu ya. Jadi memang kalau kita harus bantu melakukan pendampingan tata
pelaksana gizi dan itu harus intensif, ya intensif dibantu oleh petugas di bawah pengawasan, sebenarnya harusnya dari bawah petugas medis gitu ya. Nanti akan diukur pertumbuhannya setiap bulan, ya berapa kenaikannya gitu. Nah jika dia sudah sampai pada, Bapak dan Ibu pernah lihat KIA kan? Kalau sekarang KIA ya, dulu ada KRS. Itu kalau kita bicara mengenai tumbuhnya, kita belum bicara mengenai kembangnya, ya karena sebenarnya tumbuh dan kembang itu kan berdampingan. Tapi ada saatnya memang kita fokus dulu pada satu titik gitu ya. Nah jika kita fokus dulu pada tumbuhnya, nanti kita lihat perkembangannya signifikan nggak setelah kita memberikan kunci mulutnya, buang ke laut. Hebat ibu. 1, 3, kosong, kosong. Aku jadi burung, aku jadi patung. Saya bacain. 1, tahu nih. 1, 5. 1, 1, 2, 3. Mau ini nggak mau. Berapa ini ya? Oh, 1, 2, 7. Ikuti kata saya. Allahumma laka sumtu. Buka puasa. Dikocok-kocok bobotnya, dikocok-kocok. Siapa yang beruntung pulang bawa sepeda? Depannya 0, belakangnya 5, tengah-tengahnya 9. Ya, sah. Oke, selamat ibu. Bisa bersih nggak? Hah? Bisa. Ganti gaya. 1, 2. Satu, dua, tiga. Bisa jelaskan kepada kami para awak media terkait kegiatan pada hari ini, Bu? Kegiatan hari ini adalah ada acara untuk seminar pencegahan stunting yang kerjasama antara BKKBN dengan kemitraan anggota DPR RI Bapak Anton Sumartono yang merupakan anggota DPR Komisi 1. Terkait stunting yang tadi dijelaskan Ibu, apakah pernikahan di bawah umur antara usia 16 sampai 17 tahun itu bisa mengakibatkan terjadi stunting juga, Ibu? Pasti itu Pak, karena apa? Karena pemerintah itu membuat target mengenai usia dewasa itu pasti ada sebabnya. Dan di mana reproduksi baik perempuan maupun laki-laki di usia yang di bawah umur itu otomatis belum maksimal, sehingga itulah salah satunya pencetus di mana terjadinya stunting. Mungkin ada pesan atau kesannya Ibu untuk warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Nagrak yang ada pada hari ini yang ikut kegiatan Ibu? Baik, mungkin ini ya yang bisa saya jelaskan bahwa pencegahan stunting itu mohon gizi dari anak-anak kita itu diperhatikan, di mana Pak Sehat 5 Sempurna itu wajib mengingatkan kembali ke dalam menu sehari-hari. Sebenarnya untuk pencegahan stunting itu tidak mahal ya, tidak harus harus ada daging gitu, tapi dengan telur paling tidak 2 butir sehari itu sudah mencukupi untuk pencegahan stunting bagi anak-anak kita. Jadi jangan sampai lengah karena stunting itu akan terjadi pada saat nanti adanya gizi buruk.
Oke, ada lagi Pak? Oke, cukup. Makasih Ibu. Selamat sore.